Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Tetap semangat walaupun pembelajarannya kita daring, online dari rumah. Ya, mau bagaimana lagi ya keadaan kita sekarang seperti ini. Lagi pandemi, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah. Tapi untuk urusan belajar kita harus tetap semangat ya. Baiklah, anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel ya, sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Dalam SPLDV itu ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu ya, yaitu yang pertama pengertiannya, baik itu pengertian SPLDV, kemudian bagian-bagiannya itu wajib diketahui ya. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Jadi dalam materi SPLDV ini kita diminta untuk menentukan atau mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV itu sendiri. Dalam mencari himpunan penyelesaian itu digunakanlah metode-metode yang digunakan dalam membantu kita mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV ya. SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel adalah gabungan dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Jadi SPLDV itu adalah singkatnya ya, gabungan dari dua ya, dua atau lebih persamaan linier dua variabel dengan pangkatnya itu 1. Jadi kalau ada gabungan persamaan linier di dua variabel, kemudian salah satu persamaannya itu pangkatnya kuadrat, misalnya kuadrat atau pangkat 3, maka itu bukan SPLDV ya. Karena di sini jelas SPLDV itu ada dua persamaan atau lebih yang pangkat tertingginya itu 1. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R, atau yang lazimnya itu adalah A1X plus B1Y sama dengan C1 digabungkan dengan A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, kedua persamaan ini kalau digabungkan maka dia menjadi SPLDV. Tapi kalau dipisah-pisah ya tetap menjadi persamaan biasa ya, persamaan linier saja. Di dalam SPLDV itu terdapat bagian-bagian yang harus dipahami, yaitu misalnya kita ambil satu contoh persamaan linier ya. Di sini kalau satu ini namanya persamaan linier, kalau satu bentuk kayak gini namanya persamaan linier dua variabel ya. Tapi kalau ini ada dua berarti SPLDV. Maka di sini bagian-bagian dari persamaan linier dua variabel itu yang pertama yaitu koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel ya. Angka yang ada di depan variabel. Kemudian variabelnya yang mana? Ini dia variabelnya. Variabelnya yang X dan Y. Jadi koefisiennya 4 dan 9 dan variabelnya adalah X dan Y. 4 koefisien dari variabel X, 9 koefisien dari variabel Y. Lalu angka 12 di sini apa? Angka 12 ini adalah konstanta ya. Kata angka pembantu ya. Konstanta.
Selanjutnya yaitu himpunan penyelesaian SPLDV. Nah, dalam mencari himpunan penyelesaian SPLDV di awal ada metode-metode yang digunakan dalam membantu mencari himpunan penyelesaian SPLDV. Yang pertama yaitu metode eliminasi, kemudian metode substitusi, metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi, metode grafik, dan metode determinan. Pertemuan kita kali ini akan membahas dua metode saja, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk metode gabungan, grafik, dan determinan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk minggu ini kita bahas metode eliminasi dan substitusi. Oke, lanjut. Metode eliminasi. Apa sih itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah metode dengan menghilangkan salah satu variabel sehingga menyisahkan satu variabel yang dikehendaki. Jadi dari dua variabel X dan Y itu dieliminasi salah satunya sehingga menyisahkan satu variabel yang dikehendaki. Misalnya yang ingin kita eliminasi Y, maka yang kita inginkan adalah X-nya. Untuk eliminasi X, maka yang kita inginkan adalah Y-nya. Langkah-langkah dalam metode eliminasi yaitu yang pertama, pastikan bentuk persamaannya merupakan bentuk sempurna. Jadi sebelum kita jauh-jauh kita lihat dulu soalnya itu sudah dalam bentuk sempurna atau belum. Bentuk sempurnanya maksudnya gini, tadi ada A1X plus B1Y sama dengan C1 kan. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk sempurnanya. Jadi kalau ada dua persamaannya seperti ini, jadi itu adalah bentuk sempurnanya. Bentuk sempurna kawannya ini adalah A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, ada AX1, ada AX2, ada B1, ada B2, ada C1 atau C2, maka itu bentuk sempurna. Tapi kalau nggak kayak gini maka itu belum sempurna. Nah, kalau belum sempurna maka disempurnakan dulu. Sini misal ada persamaan 2X min 5 sama dengan 3Y. Nah, ini kan nggak sempurna, ya kan? Seharusnya kan kayak gini, ada X, ada Y, baru angka. Nah, sementara di sini ada X, angka, Y. Nah, ini berarti tidak sempurna. Nah, bentuk ini kita harus sempurnakan terlebih dahulu menjadi 2X min 3Y sama dengan 5 ya. Ada X, Y, baru angka. Nah, ada X, Y, angka ya. Dan langkah selanjutnya, samakan variabel yang akan dieliminasi. Misal yang akan dieliminasi adalah variabel X, maka variabel X-nya itu harus sama. Misalkan persamaan satunya 2X, kemudian persamaan keduanya itu hanya X saja, maka persamaan keduanya harus diubah menjadi sama-sama 2X. Caranya gimana? Dengan mengalihkan angka yang koefisiennya sama dengan angka dari persamaan pertama. Kemudian lakukan operasi penjumlahan dan perkalian seperti biasanya sampai tersisa satu variabel ya. Lakukan hal yang sama pada persamaan lainnya ya, atau variabel lainnya. Misalkan kita eliminasi variabel X kemudian ditemukan Y sama dengan, nah berarti kita tinggal nyari nilai Y dan nilai X ya. Kalau kita eliminasi X maka dapatnya Y, kalau kita eliminasi Y maka kita dapatnya X, gitu.
Nah, setelah diperoleh nilai X sama dengan dan Y sama dengan, maka selanjutnya kita tarik kesimpulan ya. Tarik kesimpulan, kemudian nilai X dan Y nya itu kita masukkan ke dalam kurung kurawal. Udah selesai. Lanjut ke contoh soal ya. Di sini kita punya contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari X min 2Y sama dengan 4 dan 3X tambah Y sama dengan 3, sama tentukan himpunan penyelesaian dari 5X plus Y sama dengan 3 dan X min 4 sama dengan 2Y. Contoh soal yang kedua ini berarti tidak sempurna ya, maka harus kita sempurnakan dulu. Tapi sebelum kita masuk contoh soal nomor 2, kita selesaikan dulu yang nomor 1. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 1 tadi adalah X min 2Y sama dengan 4 dan 3X plus Y sama dengan 3. Ini karena sudah bisa kita lihat ya, X, Y, angka. X, Y, angka. Berarti persamaannya ini sudah dalam bentuk sempurna. Kalau sudah dalam bentuk sempurna, kita langsung aja operasikan. Misal di sini yang akan kita eliminasi adalah variabel Y. Yang akan kita eliminasi adalah variabel Y. Karena Y yang bersamaan 1 dan bersamaan 2 tidak sama, maka Y dari persamaan 2 ini harus kita samakan dulu ya dengan persamaan yang di 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk menyamakannya dikalikan dengan 2 ya. Karena di sininya 2, sementara di sini 1, maka di sini harus dikalikan dengan 2. Supaya sama dengan yang di atasnya, yaitu 2Y. Lalu kita operasikan dengan pengalian 1 per 1 ya. Pengalian 1 per 1 dari 3X plus Y sama dengan 3 dikali dengan 2. 3X dikali dengan 2 sama dengan 6X, Y dikali dengan 2Y, kemudian 3 dikali dengan 2, 6. Yang di atasnya tetap saja, karena yang di atasnya kan yang menjadi patokannya ya. Setelah itu lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk mengetahui apakah ini operasinya itu penjumlahan atau pengurangan, kita lihat dari sini. Di sini min plus. Kalau min plus kayak gini, maka kita gunakan tanda plus saja di sini. Ingat ya, kalau di sini min dan plus atau plus min ya, atau plus min, pokoknya tandanya ini beda gitu. Min plus gitu ya. Nah, kalau tandanya min plus, kalau min dengan plus, maka gunakan tanda plus ya. Jika min dengan min, gunakan juga tanda plus ya. Ingat selalu ini. Kemudian jika plus dengan plus, maka gunakan tanda min ya. Jika min dan plus, gunakan tanda plus. Jika min dengan min, gunakan plus. Jika plus dengan plus ya, di sini maksudnya plus dengan plus, maka di sini gunakan min. Oke. Karena di sini min dan plus, maka di sini gunakan plus. Sehingga menjadi min 2 ditambah plus 2Y, yang artinya min 2 dikurangi dengan 2 habis. Ya, maka di sini Y-nya habis. Kita lanjut ke yang X-nya. 1X ditambah 6X sama dengan 7X. Kemudian 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. Karena yang diminta adalah X sama dengan ya, maka 7 di sini itu haruslah kita eliminasi. Cara mengeliminasinya gimana? Karena ini kan perkalian. Karena ini perkalian, maka kita gunakan lawannya, yaitu pembagian ya. Kita gunakan lawannya pembagian, sehingga 7 dibagi dengan 7 kan habis. Coba kalau 7 dikali 7 nggak habis kan. 7 kurang 7
bukan tempatnya ya. 7 tambah 7 juga bukan tempatnya, maka tempatnya yang pas adalah dibagi dengan 7. 7 dibagi dengan 7 habis, tersisa X ya, tersisa X. Kemudian 10 dibagi 7 sama dengan 10 per 7. Oke, kita dapat X nya adalah 10 per 7. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu eliminasi variabel X. Kalau tadi kita eliminasi variabel Y, sekarang kita eliminasi variabel X. Oke, di sini bisa kita lihat X yang di persamaan 1 itu 1, kemudian X yang di persamaan 2 itu 3, nggak sama ya, nggak sama, berarti yang di atas ini harus mengikuti yang di bawah. Yang bawah menjadi patokannya, gantian. Tadi yang di atas jadi patokan, sekarang yang di bawah menjadi patokan, artinya yang X nya ini harus menjadi 3X nya, X yang di atas ini menjadi 3X. Untuk menjadi 3X gimana caranya? Harus dikali dengan 3 gitu ya. X ini supaya menjadi 3X maka dikali dengan 3 sehingga menjadi 3X. Nah, karena dikalikan 3 maka semuanya ini harus dikalikan dengan 3 semua, sehingga menjadi X dikali 3 sama dengan 3X, min 2Y dikali 3 min 6Y, dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Persamaannya menjadi 3X min 6Y sama dengan 12. Yang di bawahnya tetap karena dia menjadi patokan. Nah, setelah itu kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ingat ya, tadi kalau plus minus maka gunakan min. Nah, karena di sini plus minus maka gunakan min. Sorry. Karena di sini plus dan plus ya. Karena di sini plus dan plus maka gunakan min ya. Yang X-nya ini kan positif dan positif, maka gunakan min. Sehingga 3 dikurang 3 habis. Kemudian di sini min 6Y dikurangi positif Y maka menjadi min 7Y. Kenapa kan menjadi min 7Y? Karena kayak gini, min 6 dikurangi dengan 1 ya, hutangnya 6, hutang lagi 1, maka hutangnya adalah bertambah menjadi 7. Kemudian 12 dikurangi dengan 3 yaitu 9. Karena yang diminta adalah Y sama dengan, ya kan, yang diminta adalah Y sama dengan, maka min 7 nya ini harus kita hilangkan. Caranya gimana? Ini kan perkalian, min 7 dengan Y ini kan adalah sebenarnya bentuk perkalian. Nah, kalau bentuk perkalian berarti kita bagi dengan min 7. Karena sebelah kiri dibagi dengan min 7, yang sebelah kanan juga wajib dibagi dengan min 7. Sehingga min 7 dibagi min 7 habis, 9 dibagi min 7 nggak bisa, maka kita tulis saja 9 dibagi min 7. Sehingga nilai Y nya adalah min 9 per 7. Oke, kita sudah dapatkan X nya itu 10 per 7 dan Y nya min 9 per 7. Lalu kita tarik kesimpulan, yaitu himpunan penyelesaian atau HP dari SPLDV nya adalah 10 per 7 dan min 9 per 7. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Soalnya adalah 5X ditambah Y sama dengan 3 dan X min 4 sama dengan 2Y. Nah, di awal tadi sudah saya katakan, untuk yang persamaan kedua ini bukan bentuk sempurnanya, maka kita sempurnakan dulu menjadi X min 2Y sama dengan 4. Nah, kalau sudah sempurna kayak gini, langsung kita lakukan operasi seperti contoh sebelumnya ya, seperti contoh sebelumnya. Misalnya yang akan kita eliminasi sini adalah variabel X ya. Yang akan dieliminasi adalah variabel X.
Yang di atas 5, yang di bawah 1, maka yang di bawahnya ini harus sama-sama dengan 5. Supaya menjadi 5x, maka perlu dikalikan dengan 5. Oke, sudah solusinya 5x ya, sudah ketemu, yaitu dikalikan dengan 5. Karena dikalikan dengan 5, maka semua yang ada di sini harus dikalikan dengan 5, yaitu min 2y nya kalikan dengan 5 dan 4 nya kalikan 5, sehingga hasilnya adalah 5x min 10y sama dengan 20. Yang di atasnya tetap nggak usah ditak-atik, nggak usah dirubah-rubah karena jadi patokannya. Selanjutnya kita lakukan operasi pengurangan seperti biasa. Kita lihat di sini yang x-nya ini adalah sama-sama positif, maka gunakan operasi pengurangan ya. Karena sama-sama positif, maka gunakan operasi pengurangan, sehingga 5x dikurang 5x habis, tersisa y ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengoperasian. Y dikurangi dengan min 10y ya, y dikurangi dengan min 10y, maka hasilnya menjadi 11y. Kok bisa menjadi 11y? Karena gini, min ketemu dengan min itu menjadi plus ya, menjadi plus, sehingga kalau min 1 dikurangi dengan min 10, maka dia menjadi sorry ya, ini tadi bukan min ya, 1 dikurangi dengan min 10, maka menjadi 1 plus 10. 1 plus 10 berapa? 1 plus 10 11 ya. 1 plus 10 11, berarti menjadi 11y. Kemudian 3 dikurangi 20, 3 kurangi 20 minus 17. Sama ya, karena yang diminta adalah y sama dengan, maka 11 nya harus kita buang, kita eliminasi ya. Caranya gimana? Dibagi dengan 11. 11 dibagi dengan 11 habis, tersisa y nya aja. Kemudian min 17 dibagi 11 nggak bisa, maka mentok sampai sini. Diperoleh nilai y nya adalah min 17/11. Sekarang kita eliminasi variabel y. Tadi variabel x, sekarang kita variabel y. Yang di atas y nya 1, yang di bawah y nya 2 ya. Maka yang di atasnya ini harus dikalikan 2 supaya sama menjadi 2y. Nah, karena di sini y nya dikalikan 2, maka x dan 3 nya ini harus sama juga dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 5x kali 2 sama dengan 10x, y dikali 2 2y, 3 dikali dengan 2 6. Karena yang akan kita hilangkan y, maka kita lihat simbol yang ada di y. Yang ada ya, simbol yang ada di y ini adalah min dan plus. Kalau min dan plus atau plus min, maka gunakan simbol plus operasinya. Operasinya gunakan simbol plus, sehingga 2 dikurang 2 habis ya, tinggal x dan k-nya konstanta ya. 10x ditambah dengan 1x maka menjadi 11x ya. Kemudian 6 ditambah 4 10. Dan yang diminta adalah x, maka 11 nya kita hilangkan dengan cara dibagi dengan 11. 11 dibagi dengan 11 habis, tinggal x nya aja. Kemudian 10 dibagi dengan 11 juga habis. 10 dibagi dengan 11 nggak bisa, maka menjadi 10/11. Diperoleh nilai x nya adalah 10/11. Setelah itu baru kita tarik kesimpulan bahwa kita di sana ya.
menjadi min 17 ya. Sehingga diperoleh nilai X nya 10 per 11 dan Y nya min 17 per 11. Setelah itu kita masukkan ke dalam kurung awal ya. Maka HP nya adalah 10 per 11 dan min 17 per 11. Next. Oke, kita masuk ke metode substitusi. Metode substitusi yaitu metode dengan mengganti salah satu variabelnya dengan variabel lainnya ya. Jadi salah satu persamaannya itu dirubah dulu menjadi variabel, yaitu X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik gitu ya. Jadi metode substitusi itu rubah dulu salah satu persamaannya menjadi X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik. Setelah itu yang didapatkan ini dimasukkan ke persamaan yang lainnya yang tidak diutak-atik, yang tidak dirubah-rubah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan variabel yang ingin kita substitusikan ke variabel lain. Jadi kita tentukan dulu variabel mana yang akan kita substitusikan dan persamaan mana yang akan menjadi bahan eksperimennya supaya bisa menjadi variabel ya. Setelah itu dioperasikan sedemikian rupa sehingga hanya menyisakan satu variabel saja dan menghasilkan persamaan baru. Substitusikan variabel tersebut ke persamaan lainnya yang tidak dioperasikan. Jadi yang variabel yang sudah dapatkan itu dimasukkan ke persamaan lain yang tidak dioperasikan sebelumnya. Lakukan operasi aljabar biasa yaitu seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Setelah itu akan diperoleh nilai dari salah satu variabel yang disubstitusikan ke persamaan baru dari tahap 2. Jadi tadi kan sudah didapat X sama dengan atau Y sama dengan yang disubstitusikan ke persamaan yang belum dioperasikan. Nah, di sana akan menghasilkan nilai X sama dengan atau Y sama dengan, tapi kali ini bukan persamaan, yaitu nilai ya, sebuah angka. Nah, kemudian angkanya itu dioperasikan operasi aljabar ya ke persamaan yang belum ke persamaan 2, maksudnya ke persamaan baru itu, sehingga menghasilkan nilai ya. Setelah nilai-nilai dari setiap variabel tersebut didapatkan, kemudian kita tarik kesimpulan. Setelah itu kita masukkan ke dalam kurung awal. Lanjut ke contoh soal supaya lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut ini. 2x min 5y sama dengan min 2 dan min 3x plus 4y sama dengan min 4. Penyelesaiannya yaitu menentukan variabel tadi ya yang akan menjadi bahan percobaannya yang akan dicari untuk substitusi. Di sini kita akan mengubah variabelnya menjadi variabel X ya, persamaannya itu menjadi variabel X. Kita ambil persamaan 1. Dari persamaan 1 ini akan kita rubah menjadi X sama dengan ya, X sama dengan gitu. Kita rubah menjadi X sama dengan. Nah, supaya bisa jadi kayak gitu, maka Y nya ini harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Y nya kita pindah sebelah kanan, karena sini min 5, maka pindah ke sebelah kanan maka menjadi positif 5, sehingga menjadi 2x sama dengan min 2 ditambah 5y. Karena yang kita butuhkan adalah X sama dengan, maka 2-nya yang di 2x ini harus kita
hilangkan ya. Caranya menghilangkannya itu gimana? Hilangkannya dibagi dengan 2 bagi 2 habis, tersisa X-nya aja. Kemudian min 2 plus 5Y nya juga wajib dibagi 2 sehingga menjadi persamaan baru, yaitu X sama dengan min 2 plus 5Y per 2. Nah, kemudian persamaan baru tersebut yaitu X min 2 tambah 5Y per 2 ini dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan 2 tadi ya, yang belum kita otak-atik, yaitu persamaan yang ini, yaitu persamaan min 3X tambah 4Y sama dengan min 4. Masukkannya kemana? X yang ini ya, X yang ini kita masukkan ke sini, masukkan ke yang X ini, sehingga menjadi bentuknya min 3 dikali dengan min 2 tambah 5Y per 2 plus 4Y sama dengan min 4. Setelah itu 2 nya ini kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Kita kali dengan 2. Semuanya yang di sini baik kanan maupun kiri kita kalikan dengan 2 supaya yang 2 yang di bawahnya ini hilang. Maka menjadi min 3 dikali dengan min 2 plus 5Y plus 8Y sama dengan min 8 ya. Tadi kan dikali ya, dikali 2. Berarti yang ini kali dengan 2 habis, dan yang 4 dikali 2 8, min 4 dikali 2 min 8. Dan lanjutkan dengan operasi penjumlahan biasa ya, penjumlahan dan perkalian biasa. Min 3 dikali dengan min 2 sama dengan 6, min 3 dikali positif 5Y sama dengan 15Y, dan 8Y min 8. Setelah itu kita kelompokkan Y nya, min 15Y ditambah 8Y artinya hutang 15 dibayar 8, sisa hutangnya adalah 7. Maka bentuknya menjadi min 6 dikurang 7Y sama dengan min 8. Setelah itu 6 nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 6 ya. 6 nya ini kita pindah sebelah kanan menjadi min 6. Maka bentuk persamanya berubah menjadi min 7Y sama dengan min 8 min 6. Min 8 dikurangi 6, hutang 8, hutang lagi 6, maka total hutangnya adalah 14. Maka menjadi min 7Y sama dengan min 14. Karena yang diminta adalah Y sama dengan, ya kan, maka min 7 nya ini harus kita hilangkan dengan cara bagi min 7, sehingga min 7 bagi min 7 habis, tersisa Y nya, kemudian min 14 dibagi dengan min 7. Min 14 dibagi dengan min 7 sama dengan 2. Min bagi minin yaitu positif, 14 bagi 7 2, sehingga diperoleh nilai Y nya adalah 2. Setelah itu nilai Y sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan yang tadi, persamaan ketiga yang lahir dari tahap kedua. Substitusikannya kemana? Ke sini ya, ke 5Y ini. Tapi sebelum disubstitusikan kita rubah dulu supaya lebih mudah ya. Kalau kalian sudah paham operasi pecahan silakan langsung substitusikan, tapi kalau belum paham silakan boleh mengikuti langkah berikut ini ya. Bentuk X sama dengan min 2 plus 5Y per 2 ini dirubah menjadi 2 nya ini pindahkan ke sini. 2 nya ini pindahkan ke sini sehingga menjadi
2x sama dengan min 2 tambah 5y. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal substitusikan ya, yang nilai y nya itu sama dengan 2 tadi, nilainya sama dengan 2, substitusikan ke sini ya. Nah, ke sini sehingga menjadi 2x sama dengan min 2 ditambah 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10, menjadi 2x sama dengan min 2 tambah 10. Min 2 ditambah 10 adalah 8 ya. Utangnya 2, bayar 10, maka sisa utangnya habis, sisa uangnya 8. Setelah itu 2 nya ini kita hilangkan dengan cara kedua ruas dibagi dengan 2. 2 dibagi dengan 2, 2 bagi 2 habis, tersisa X nya 8 bagi 2 sama dengan 4, sehingga kita peroleh nilai X nya 4 dan nilai Y nya 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah 4,2. Oke, itu tadi bagaimana kita menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Selanjutnya untuk tugas anak-anak semuanya di rumah, silakan Anda cari himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi dari persamaan berikut, yaitu X plus Y sama dengan 2 dan X min Y sama dengan 8, serta gunakan metode substitusi dari persamaan 2X min 6 sama dengan 3Y dan X min Y sama dengan 1. Silakan dikerjakan, kalian foto, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom, nanti akan Bapak nilai, akan Bapak koreksi, dan Bapak berikan nilai juga sebagai penyemangat. Selamat mengerjakan, tetap di rumah, tetap semangat belajar walaupun kita melalui daring dan tidak bisa tatap muka. Marilah berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai sehingga kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Amin. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.